Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Bu Novi akan membahas tentang kisi-kisi pas IPA yang akan dilaksanakan minggu depan, ya. Ada beberapa poin penting yang harus kalian pelajari dari materi yang sudah Bu Novi sampaikan di pertemuan pertama, di pertemuan 11 setelah kita PTS sampai dengan di pertemuan kali ini. Untuk materi PAS ini akan meliputi semua materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-19 di minggu kemarin. Novi mulai dari KD 3.2, itu ada 3 poin, yaitu ada gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Untuk gerak lurus, yang perlu kalian pelajari adalah mengetahui pengertian dari gerak menurut fisika. Jadi gerak adalah seperti itu ya. Terus yang kedua, menghitung besarnya jarak dan perpindahan. Setelah itu untuk gaya, kalian akan mengidentifikasi suatu peristiwa yang berhubungan dengan gaya sentuh maupun gaya tak sentuh. Dan untuk hukum Newton, kalian yang pertama harus menganalisis peristiwa yang berhubungan dengan penerapan hukum Newton. Yang kedua, kalian memahami hal yang berkaitan dengan penerapan dari hukum Newton. Selanjutnya KD 3.1 itu meliputi ada rangka, sendi, otot, gangguan pada sistem gerak, gerak pada hewan, dan gerak pada tumbuhan. Untuk rangka, kalian mengetahui istilah yang terjadi pada proses perkembangan tulang. Jadi dari tulang rawan menjadi tulang keras itu adalah proses osifikasi, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah sendi. Kalian mengidentifikasi sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Jadi mulai ada sendi pelana, sendi engsel, sendi peluru, itu semua yang kalian pelajari. Terus otot. Otot itu dia mengidentifikasi jenis otot berdasarkan gambar. Ada otot polos, ada otot jantung, seperti itu. Kalian mengidentifikasi berdasarkan gambarnya nanti. Terus yang keempat ada gangguan pada sistem gerak, yaitu menyebabkan kelainan pada tulang belakang yang dapat mempengaruhi bentuk tubuh. Lordosis, scoliosis, kyphosis, itu ya. Lordosis, scoliosis, kyphosis, itu kalian pelajari lagi. Lalu untuk gerak pada hewan itu mengetahui manfaat dari struktur bentuk tubuh hewan yang hidup di air terhadap gerakannya di dalam air. Kemarin kita membagi hewan menjadi darat, air, dan udara. Jadi kalian mempelajari berdasarkan habitatnya. Lalu untuk gerak pada tumbuhan, kalian mengidentifikasi gerak tumbuhan berdasarkan penyebabnya. Jadi kemarin ada yang dipengaruhi oleh rangsang dan ada yang tidak dipengaruhi oleh rangsang. Selanjutnya untuk KD 3.3 itu ada usaha dan pesawat sederhana. Untuk usaha, kalian yang pertama akan menghitung besarnya usaha untuk memindahkan suatu benda. Terus yang kedua, kalian memahami konsep usaha dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Lalu di KD 3.4 itu adalah struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi kalian di situ menyimpulkan dari hasil percobaan pada daun yang ditutupi kertas perak, fotosintesis, ya, menjelaskan fungsi dari jaringan xilem dan floem, lalu mengetahui istilah untuk menentukan umur berdasarkan garis-garis kegiatan pada masa pertumbuhan suatu pohon, yaitu kambium. Lalu kalian mengetahui fungsi dari bagian akar yang ditunjuk. Next adalah sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia, pertama kalian harus menyimpulkan kandungan nutrisi yang terdapat pada makanan, mengurutkan organ saluran pencernaan pada manusia, mengidentifikasi gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia, dan menjelaskan pengertian pencernaan baik secara kimiawi maupun secara mekanik. Lalu ada zat aditif dan zat adiktif. Untuk zat aditif itu menentukan penyakit pada sistem pencernaan yang aman mengkonsumsi zat aditif buatan. Kan kemarin zat aditif ada buatan atau kimiawi sama ada yang alami. Nah, itu kalian harus tahu apa aja. Nah, zat aditif ini sendiri dia meliputi pengawet, penyedap, pemanis, pemberi aroma, ya. Terus untuk zat adiktif, kalian menyebutkan bahan adiktif yang ditambahkan pada obat-obatan.
Terus menjelaskan alasan dari narkotika dan psikotropika dilarang peredarannya atau dilarang penggunaannya. Dan yang terakhir, materi yang kalian pelajari adalah sistem peredaran darah pada manusia, mengetahui fungsi dari salah satu komponen darah. Terus mengelompokkan golongan darah berdasarkan sistem A, B, dan O. Lalu memberikan saran terhadap penderita penyakit jantung, mengetahui perbedaan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena, menjelaskan siklus aliran peredaran darah besar, menentukan pasangan nama penyakit dan penyebabnya. Jadi itu adalah poin-poin kisi-kisi yang harus kalian pelajari untuk bisa mendapatkan nilai terbaik pada penilaian akhir semester materi IPA minggu depan. Bunda Fi harapkan materi hari ini bermanfaat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.